Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Ahmad Gabri Sa'dullah dan saya Nasrullah. Kami membuat video obrolan santai mengenai penerapan filsafat dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Sahabat semua, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangat penting bagi kita untuk tidak hanya mengajarkan fakta dan data, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana sekiranya ilmu filsafat dapat diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya dalam mengajarkan adab belajar. Dan begitu juga bagaimana sekiranya guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai filsafat di dalam mata pelajaran. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa itu filsafat dan mengapa sangat relevan di Madrasah Ibtidaiyah? Jadi begini, juga perlu dijelaskan bahwasanya ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mengajak kita untuk berpikir mendalam tentang makna sebuah kehidupan, tentang kebenaran dan nilai-nilai. Dan bahkan adanya ilmu filsafat ini juga sangat dihargai di dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu ulama yang masyhur, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ilmu tanpa adab adalah kegilaan dan adab tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Jadi seperti itu. Memang di Madrasah Ibtidaiyah anak-anak belum belajar filsafat secara formal, tetapi pendekatan filosofi bisa hadir dalam cara guru menyampaikan pelajaran dengan mengajak anak-anak bertanya, berpikir, dan memahami nilai di balik ilmu. Ya, betul sekali. Lalu bagaimana sekiranya siswa-siswi di tingkat MI dapat mengerjakan adab belajar secara filosofis? Oke, adab belajar bukan sekedar aturan di kelas, tetapi pondasi berpikir dan bertindak guru bisa melalui dengan dialog seperti contohnya, mengapa kita harus menghormati guru dan apa arti ilmu bagi kehidupan kita. Nah, dengan mengajak anak-anak berpikir, itu guru sudah menanamkan logika dasar filsafat. Contohnya adab belajar, misalnya saat masuk kelas. Nah, anak-anak diajak berdoa sebelum belajar karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian berdoa mereka memahami bahwa ilmu adalah cahaya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau berkata, ilmu adalah cahaya. Nah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Kalau dari Mas Nasrul sendiri, bagaimana? Apa ada pandangan lain mengenai hal ini? Ya, mungkin ada sedikit dari saya, yaitu guru juga harus menanamkan konsep tanggung jawab dan tujuan kehidupan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Di situ dijelaskan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini ya untuk beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Mungkin seperti itu. Mungkin ada kutipan filosof yang relevan dengan guru MI, baik itu yang klasik ataupun yang modern. Oke, kutipan filosof yang relevan dengan guru MI Madrasah Ibtidaiyah, Mas, ya? Itu ada kutipan dari Ibnu Sina. Bagaimana itu? Nah, kutipannya itu begini, didiklah anak sesuai dengan zamannya dan karena mereka hidup bukan di zamannya. Ini mengajarkan guru
untuk memahami konteks zaman anak-anak. Nah, jadi kita itu harus jadi guru itu harus apa ya, kreatif. Ya. Nah, kayak kreatif mungkin. Karena kenapa? Kita harus menentukan zaman-zamannya. Nah, sekarang kan zaman-zamannya Gen Z gitu ya. Ya, betul, Jadi betul Gen Z sekali. gitu. Nah, kita harus menerapkan zamannya. Kita harus apa ya, mengikuti alurnya gitu. Tapi jangan Ya. mengikuti yang aneh-aneh gitu Mas ya. Ya. Kan sekarang Gen Z itu banyak-banyak sangat gimana gitu ya. Ya mungkin itu sih. Itu menurut Ibnu Sina itu. Ya. Oke. Jadi cara mendidik kita itu tidak harus sama dengan pendidikan di zaman dahulu gitu ya. Tidak sama, tidak sama. Bisa Karena juga berubah sesuai dengan zamannya. iya, sesuai Ya. dengan zamannya. Ya, karena ya itu. Ya tadi itu Mas. Karena Iya, ya terus itulah ya. Mungkin menurut Mas Nasrullah sendiri ada kutipan lain dari filsafat ini. Sepertinya ada, yaitu dari Socrates. Dia termasuk salah satu filosof yang klasik. Dia mengatakan pendidikan adalah menyalakan api, bukan mengisi bejana. Itu maksudnya bagaimana Mas? Jadi artinya begini, pendidikan bukan hanya memberi informasi, tapi menyalakan semangat berpikir dan mencari kebenaran. Seperti itu. Jadi kita belajar itu tidak hanya mencari ilmu saja, akan tetapi juga harus diterapkan, membedakan mana perkara hak dan perkara yang batil, dan setelah itu harus membela kebenaran. Seperti Oh itu. gitu. Berarti kita harus gitu ya, harus membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu Mas. Ya, seperti itu. Gitu. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan manusia yang berpikir dan bertindak sebagai khalifah di bumi. Menjadi guru di madrasah ibtidaiyah bukan hanya tentang mengajarkan baca dan berhitung, tetapi juga menambah nilai hidup, berpikir dan adab. Dengan pendekatan filosofis dan nilai Islam, guru bisa membentuk generasi muda yang berilmu, beradab dan bertauhid. Mari kita ingat perkataan dari Imam Malik yang berbunyi, ilmu yang bermanfaat adalah yang mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat. Semoga video ini bisa menjadikan inspirasi bagi para guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak kita. Akhir kata, saya Ahmad Fabri Abdullah dan teman saya Nasrullah. pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.